Cerita ini anja fiktifelaka, jika ada kesamaan nama toko, tempat kejadia natao puncerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengahan. Ada yang bilang, kematian satu orang akan dicatat oleh sejarah. Tapi, kematian banyak orang hanya berakhir jadi statistik. Inilah yang cocok menggambarkan kondisi di Indonesia belakangan ini. Pada 30 Agustus 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menghitung 100 dokter Indonesia meninggal dunia karena positif COVID-19. Mengutip Pandemic Talks, sekitar 59,3% dokter yang gugur, diantaranya berusia lanjut, dan 40,7% berusia kurang dari 50 tahun. Kasus kematian dokter lebih banyak terjadi pada dokter umum, yakni 54,7%, sementara dokter spesialis sejumlah 45,3%. Kenapa data kematian dokter ini begitu penting dan relevan? Ada setidaknya dua penjelasan sederhana. Pertama, jumlah dokter dan atau tenaga medis Indonesia berdasarkan data World Bank 2017 menduduki posisi kedua terendah di Asia Tenggara. Jika pemerintah diam dan warga semau gue, bukan hanya tenaga kesehatan yang terus bertumbangan, tetapi juga masyarakat umum. Pasalnya, dokter dan tenaga medis adalah ujung tombak terakhir dalam perang melawan corona. Alasan kedua, meninggalnya 100 dokter akibat COVID-19 tentunya akan menjadi beban mental bagi dokter lain. Para dokter dan tenaga kesehatan akan dihantui kecemasan bakal terinfeksi COVID-19, sehingga berdampak pada kenyamanan kerja. Tak heran, berdasarkan catatan IDI, banyak tenaga kesehatan di rumah sakit swasta mengundurkan diri karena takut terinfeksi. Lalu, kenapa ya jumlah dokter yang meninggal bisa begitu tinggi di Indonesia? Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebutkan alat pelindung diri terbatas, pasien membludak, sehingga jam kerja dokter dan tenaga medis jadi ugal-ugalan. Walhasil, kondisi ini membuat dokter dan tenaga medis lainnya kelelahan, imun tubuh menurun, dan jadi rentan terpapar COVID-19. Karena itulah, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Muhammad Adib Kumaydi, mendorong pemerintah membentuk Komite Keselamatan Kesehatan. Komite ini nantinya bertugas menjaga dan melindungi para tenaga medis kala bertugas di tengah pandemi. Selain itu, Adib meminta agar pemerintah memberikan standarisasi kesehatan di lingkungan kerja bagi para tenaga medis, mulai dari protokol, pembagian jam kerja, hingga lingkungan yang kondusif. Yang lebih penting, masyarakat perlu menyadari pentingnya menjaga diri masing-masing. Caranya, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menerapkan jarak sosial. Kematian dokter bukan hanya sekedar angka. Ia adalah pengingat bahwa siapa saja bisa menjadi korban wabah ini berikutnya jika tetap abai. Kita bisa kok turut membantu mengurangi kasus, membantu tenaga medis, sekaligus membantu diri sendiri. Yuk, bisa yuk!